Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasulullah wa la rasula ba'daha ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat limpahan rahmatnya, berkat limpahan kasih sayangnya, kita sama-sama dapat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kedua kalinya, sholawat serta salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua menjadi umatnya yang dapat syafaat di hari akhir nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang baik dari seluruh jajaran pimpinan wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh jajaran MCCC PWM Daerah Istimewa Yogyakarta, pada seluruh dokter dan tenaga medis yang telah bergabung, kepada seluruh pengelola dan juga pada seluruh santri di pesantren COVID Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun dari daerah lainnya. Wabil khusus kepada Bapak Ibu yang datang dari manapun Anda berada, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kajian Muhammadiyah with you malam hari ini. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita mulai kajian kita malam hari ini dengan mengucap basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita memulai kajian kita malam hari ini, ada sambutan dan prakata yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Ekor ini. Kepada Ibu Dr. Ekor ini, kami persilahkan. Mas Abdul, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih mendapatkan rahmat, ridho dan hidayahnya hingga diberi kenikmatan waktu, kelonggaran waktu untuk silaturahmi yang insya Allah akan memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ucapan terima kasih kita sampaikan kepada MCCC DIY yang hari ini sudah ke 211 malam bersama-sama dengan acara pesantren COVID Muhammadiyah with you. Bisa jadi saat ini saya tidak tahu pasti siapa di antara kita yang masih menjalani isolasi mandiri, tapi setiap malam kita selalu bersama silaturahmi untuk saling memberikan motivasi, saling mengingatkan untuk menjaga kesehatan dan juga thalabul ilmi. Ya, apapun yang materi di setiap malam. Saya mengucapkan terima kasih. Saya biasanya manggilnya Mas Parmono karena ini temannya adik saya. Jadi rada dipaksa sakjana. Biasanya dia kalau sama Mas Parmono ini kalau saya dok kayak gitu. Terus saya selalu mengingatkan, mbok ora kayak ngono, biasanya mbak kok ya saiki aku dok kayak gitu. Karena ketemu sudah di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Mas Parmono ini adalah fisioterapis di Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Jadi salah satu rumah sakit Muhammadiyah Aisyah. Mas Parmono matur nuwun atas waktu yang dilonggarkan untuk bersilaturahmi bersama kita semua. Seperti tadi saya informasikan bahwa acara ini setiap malam, di mana setiap malam itu Senin dan Kamis itu psikologi, Selasa dan Jumat agama,
dan Rabu dan Sabtu itu kesehatan. Dan Minggu itu sering kita isi dengan agama juga, nggih Pak Pur nggih. Nah, terbuka untuk umum, jadi monggo Bapak Ibu yang ada di sini mungkin tidak tiap hari hadir. Ini tidak ada presensi yang tiap hari hadir, tapi monggo bisa disebarluaskan, barangkali kita bisa memberikan manfaat yang lebih luas. Sedikit informasi pada saya melihat banyak juga yang baru di sini yang baru hadir. Acara ini dulunya itu sebenarnya hanya memberikan motivasi kepada para nakes yang pada saat itu terpapar COVID. Dan pada saat itu hanya terpapar di Jogja saja, di beberapa rumah sakit Muhammadiyah Aisyah di Jogja. Tapi ternyata COVID ini mulai meluas dan tidak hanya pada tenaga kesehatan, banyak juga di antara kita, saudara-saudara kita yang penggiat di Muhammadiyah ini yang harus menjalani isolasi karena COVID. Sehingga kita berniat untuk selalu menemani dan akhirnya acara ini bisa tersenggala setiap hari dikoordinir oleh MCCC DIY. Dan kita mengajak pada semua dengan berkembangnya waktu dan pada saat itu COVID juga terus meningkat, banyak daerah yang juga mendirikan isolasi mandiri, baik itu berupa shelter atau berupa rumah, semacam menyediakan rumah untuk isolasi mandiri yang kapasitasnya juga tidak terlalu banyak. Namun kita ajak bersama-sama, tidak perlu menyelenggarakan satu persatu pesantren COVID ini, tapi bergabung. Sehingga kalau kita melihat narasumber di dalam pengajian COVID Muhammadiyah with you ini dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam institusi, sehingga salah satunya malam hari ini dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Jadi monggo Bapak Ibu kalau ada yang dari rumah sakit yang lain atau dari institusi yang lain, baik itu kajiannya agama, psikologi maupun kesehatan, kita sangat terbuka untuk belajar bersama. Nah, malam hari ini akan diberikan mengenai exercise is medicine oleh Mas Parmono yang memang beliau ini background-nya adalah fisioterapis. Matur nuwun Mas Parmono, mudah-mudahan acara malam hari ini bermanfaat dengan baik, menambah pengetahuan kita, menjadikan kita lebih bugar dan selalu sehat. Demikian, banyak kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Eko ini atas sambutannya. Semoga menambah keberkahan acara kita malam hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini tema kita adalah exercise is medicine yang akan disampaikan oleh Bapak Parmono Dwi Putro, SFT MM dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Kepada Bapak Parmono kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Abdul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Malam hari ini Allah mentakdirkan kita untuk bisa bersilaturahmi. Ini terjadi bukan hanya semata-mata karena kita ingin, semata-mata karena kita sehat, semata-mata kita punya kuota, gitu ya. Tapi karena memang Allah mentakdirkan kita untuk bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Pertama, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BWM Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian MCCC Daerah Istimewa Yogyakarta, khususon kepada Mbak Dr. Eko Rini. Jadi komplit sekarang Mbak Dr. Eko Rini. Kalau di rumah sakit manggilnya Dok, kalau minta Mbak gitu, saya panggil sekarang komplit Mbak Dr. Eko Rini. Gitu ya. Karena wasilah beliau, saya diberi kesempatan untuk sharing pada malam hari ini.
Salawat dan salam semoga Allah limpahkan, curahkan pada uswah kita Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, izin saya akan share screen. Yang saya Mas Abdul, sudah terlihat share screen-nya, nggih? Sudah, Bapak, sudah. Oke, alhamdulillah. Sudah. Baik, kenapa mengambil judul Exercise is Medicine? Kayaknya ada sesuatu yang berbeda. Kalau latihan jadi obat gitu, gimana ceritanya begitu? Nah, ini menjadi usulan dan mungkin diskusi kita pada beberapa teman begitu. Sesungguhnya exercise itu bisa loh dianggap sebagai obat. Nah, sekarang pengertian obat itu apa? Namun demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum lebih jauh tak kenal maka tak sayang, izinkan kita bertaaruf dulu. Di sini ada beberapa logo yang saya pasang karena memang saya aktif di situ. Yang paling kiri dari IPI, saya di Ikatan Fisioterapi Indonesia sebagai Wakil Ketua Umum, kemudian di MPKU, Majelis Pembina Kesehatan Umat, itu sebagai Ketua di PDM Kabupaten Bekasi. Kemudian ini yang tengah ini logonya FISMA, Fisioterapi Muhammadiyah Aisyah. Jadi kami, kalau Dr. Eko ini punya RSMA, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Teman-teman fisioterapi juga ada sebuah wadah, itu fisioterapis yang beramal, berkhidmat di amal usaha Muhammadiyah dan Aisyah. Dan di sini yang berikutnya adalah logo dari Rumah Sakit Islam Jakarta Pondok Kopi. Dan yang paling kanan adalah logo Universitas Aisyah Yogyakarta, dan beberapa kesempatan saya juga mengajar di sana. Ini alamat saya di Perumahan Puri Cendana, Blok C 1325, sumber saya Tambun, Bekasi. Nah, demikian perkenalan saya, dan bismillah, mudah-mudahan dalam waktu nyun sewu Mas Abdul, kita sampai jam berapa, Nggih? Nggih. Dengan jawabnya biasanya sampai jam 9, Bapak. Jam 9 selesai, nggih? Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti kita lebih banyak diskusinya, nggih. Baik, ada beberapa yang akan kami sampaikan, nanti ada introduction, kemudian definisi physical activity atau exercise, apa bedanya, sekilas menculik COVID, patologi COVID, untuk apa? Untuk mengaitkan dengan physical activity-nya. Kenapa kok penting physical activity atau exercise ini, kenapa penting kaitannya dengan COVID, dan yang terakhir nanti adalah rekomendasi exercise seperti apa sih yang disarankan, kira-kira outline-nya gitu. Nah, agar berkah Bapak Ibu, maka dalam sebuah majelis yang di dalamnya dibacakan ayat, mohon izin saya akan membacakan sebuah ayat yang ini mungkin menjadi ruh dari PowerPoint saya pada kesempatan malam hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani wa huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an sebagai obat atau penawar dan menjadi rahmat Mohon ini tidak dalam pengajian tafsir, sehingga saya tidak masuk dalam ke sini. Hanya saya menggarisbawahi yang diwarnai agak beda, bahwa Al-Quran asyifa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah telah menyediakan obat melalui Al-Quran. Obat tidak dalam arti Al-Quran. Kalau dulu di kampung saya, kalau pengen hafal Al-Quran, Al-Quran itu dibakar, kemudian dikasih di air, minumkan, jadi hafal Al-Quran. Tidak seperti itu. Tetapi ada beberapa ketentuan, beberapa petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, itu bisa menjadikan syifa. Atau tilawahnya, membacanya, itu juga merupakan syifa. Nanti bagi teman-teman yang penyintas yang sudah pernah mengalami COVID, pasti bisa merasakan betapa Al-Quran ini bisa, tilawahnya saja, membacanya saja, itu bisa menjadi syifa. Baik, itu sebagai pengantar, garis besarnya, lingkupnya, bahwa kita mengambil semuanya itu dari Al-Quran.
Bapak Ibu yang saya hormati, dunia itu telah berubah, gitu ya. Kita semua sudah menjadi paham, industri, pabrik-pabrik terus berkembang, kemudian teknologi mengikuti perkembangan, mengikuti keinginan manusia yang dulu waktu saya kecil membayangkan indahnya kalau punya listrik, gitu ya. Alhamdulillah umur 8 tahun listrik menyala, punya listrik. Bisa membayangkan bisa ngobrol dengan orang, melihat wajahnya dari jauh. Sekarang kita sudah bisa. Seperti halnya hari ini, kita bisa nge-zoom, kita bisa bertemu, walaupun melalui Zoom, yang satu di Jogja, yang satu di Jakarta, ada yang di di Surabaya, dan lain sebagainya. Namun demikian juga ini akan membawa dampak kerusakan lingkungan, kemudian polusi, kerusakan tanah, dan lain sebagainya. Dan populasi lansia tumbuh di seluruh dunia. Jepang meningkat populasinya, grafiknya sudah mau berubah. Dan yang paling mengkhawatirkan Bapak Ibu dan kita kayaknya sudah terkena, kebanyakan orang menjalani kehidupan dengan sedentary life, habitual, yaitu kehidupan yang tidak banyak bergerak. Ini perlu kita sadari bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, sedentary behavior ini merupakan efek yang luar biasa, pengaruh yang luar biasa. Kita menyebut ada screen-based sedentary behavior, kebiasaan sehari di depan screen. Kan screen. Screen-nya bisa TV, bisa laptop, bisa HP, bisa apapun itu. Mungkin kita semua bisa menghitung. Mbak Dr. Eko ini sehari nge-zoom berapa kali? Gitu. Kan bisa dihitung. Bagi yang ngajar, para dosen yang sekarang harus online, berapa jam di depan televisi. Nah, ini juga berdampak terhadap perkembangan teknologi ini, memberikan dampak. Bahkan durasi tidur pun juga berpengaruh. Tidurnya menjadi bisa berkurang tidurnya. Kualitas tidurnya juga bisa berkurang. Kenapa? Sekarang kalau bangun tidur yang dicari HP. Guyonannya kalau bangun tidur yang dicari bukan pasangannya sekarang. Yang dicari itu adalah HP. HP ada di samping kita, gitu ya. Pasang alarm dan lain sebagainya. Dan ini menurut riset mengganggu sekali terkait dengan kesehatan. Obesitas, diabetes tipe 2, depresi, keinginan bunuh diri, bahkan kinerja akademik yang buruk. Bapak Ibu yang saya hormati, sedentary life itu mulai dulu ketika awal-awal pandemi, sama-sama kita merasakan pemerintah menetapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian ada karantina mandiri. Karantina mandiri terus kemudian ada work from home. Work from home di rumah glesetan. Gitu ya. Ya, adanya cuman mantengin HP, laptop, kemudian kamar mandi, kasur, kamar mandi, dapur, kasur, cuman di situ saja. Situ saja. Ini sedentary life. Dan efeknya apa? Kebugaran kita menurun. Fitness kita menurun. Disadari atau tidak sadari, maka kebugaran kita menurun. Di samping itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, paradigma kesehatan pun juga berubah. Sekarang, kalau dulu sebelum pandemi COVID ini, masalah kesehatan yang muncul itu adalah penyakit-penyakit kronis, diabetes mellitus, obesitas, kemudian stroke, begitu. Dan pada saat yang sama, penyakit menular menurun. Tapi sekarang pandemi ini, penyakit kronisnya masih tinggi, tetapi penyakit infeksinya juga naik. Sehingga inilah yang kita menyebutnya dengan double strike. Gitu ya. Serangannya itu double. Kronis, penyakit kronisnya iya, penyakit infeksinya juga iya. Bapak Ibu, para narasumber sebelumnya, saya juga pernah beberapa kali sering mengikuti kajian ini, sudah bercerita mengenai patologi COVID ini. Jadi patologi COVID itu sesungguhnya kan respon inflamasi yang
terlalu aktif. Gitu. Inflamasi sitokin seperti interleukin 6, IL, interleukin 1 beta, TNF alpha, gitu. Direspon berlebihan sehingga ada yang menyebut ya, kita mengenalnya dengan badai sitokin, gitu ya. Dan ini akhirnya menyerang sistem imun kita, merusak paru-paru dan sistem pernapasan. Gitu. Namun dari penelitian yang dilakukan oleh Wang ini, biomarker inflamasi yang lebih rendah, yaitu interleukin 6 ini, ditemukan pada individu yang melakukan aktivitas fisik yang lebih sering dan intens. Jadi orang-orang yang aktif itu mempunyai biomarker atau interleukin yang lebih rendah. Nah, apa kaitan COVID dengan aktivitas fisik? Bapak Ibu, COVID ini menyerang seluruh dunia. Pada fase awal semuanya bingung. Semua kedokteran bingung, kemudian ekonomi bingung, sosial juga bingung. Hampir seluruh ilmu pengetahuan saat itu dianggap kayak seolah-olah dalam tanda kutip, seolah-olah gagal menghadapi serangan ini. Nah, efek dari COVID ini, sebagian besar penduduk itu mengadopsi gaya hidup yang tidak sehat. Tadi saya menyebutnya sedentary life. Gitu. Dan ini berdampak negatif, baik menghadapi virusnya karena imunnya menurun, gitu, maupun kualitas hidup yang tidak banyak bergerak setelah pandemi nanti berlalu. Gitu. Nah, beberapa konsekuensi yang dapat ditimbulkan oleh situasi menetap ini, maksudnya pandemi ini adalah dapat diamati dari waktu ke waktu. Penyakit kardiovaskuler, obesitas, hipertensi, sindrom metabolik, termasuk karena penurunan aktivitas fisik ini, penurunan sensitivitas terhadap insulin. Bapak Ibu, ini riset yang dilakukan oleh WCPT. WCPT itu induk organisasi fisiografi dunia. Physical inactivity, jadi ketidakaktifan fisik itu menjadi faktor pencetus global mortality, kematian dunia. Dia sekitar 6%. Tanggung jawab itu 6%. Ya. Kenapa? Karena sebagian besar orang itu menjadi tidak aktif. Pada orang dewasa itu memberikan 70% atau bahkan lebih itu mereka banyak melakukan aktivitas duduk. Nah, nanti kita monggo Bapak Ibu semuanya bertanya pada masing-masing. Hari ini duduknya sudah berapa jam? Kemudian jalannya berapa jam? Berapa menit ya? Nanti kita hitung bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menjadi pertanyaan sekarang adalah, apa itu aktivitas fisik? Ya, ini WHO menjelaskan, nanti kita mencoba apa itu aktivitas fisik, apa itu exercise, dan apa itu physical fitness. Ya. Physical activity adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh aksi otot rangka, dan ini membutuhkan pengeluaran energi. Ini yang di pengertian WHO tahun 2020. Sementara exercise adalah subkategori dari physical activity, aktivitas fisik. Nah, yang menjadi kata kunci adalah aktivitas fisik ini direncanakan, kemudian terstruktur, berulang-ulang, dilakukannya berulang-ulang, disengaja dengan tujuan, artinya mempunyai tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Beberapa acara gitu ya, ibu-ibu suka bertanya, Mas, kalau saya masak itu kan ke sana kemari, nyuci, setrika, dan lain sebagainya. Itu apakah exercise? Kembali di sini, apakah aktivitas memasak, mencuci itu direncanakan, terstruktur, diukur, ada ukurannya. Gitu. Nah, ini nanti akan menjadi clear di sini. Sementara itu, untuk melakukan exercise diperlukan sebuah physical fitness, kebugaran. Nah, kemampuan pengertian physical fitness itu adalah kemampuan sistem tubuh Anda untuk bekerja sama secara efisien untuk memungkinkan Anda menjadi sehat dan melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari. Ada yang mendefinisikan begini, orang yang fit, orang yang bugar itu adalah ketika dia
bisa melaksanakan tugas aktivitas pokoknya sehari-hari, misalnya bekerja di sebuah pekerjaan begitu, kemudian pulang, dia masih mampu melakukan aktivitas lain yang di luar aktivitas pokoknya, itu masih fit. Misal aktivitas lain itu apa? Ya masih sempat rapat pengurus Muhammadiyah, masih sempat ngurusin pesantrennya, masih sempat futsal, masih sempat bulu tangkis, dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang mempunyai physical fitness. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lockdown atau isolasi sosial, isolasi mandiri ataupun apa itu namanya, PSBB gitu ya, itu dilakukan penelitian oleh Narisi dengan kawan-kawan bahwa imobilisasi, ketidakaktifan selama isolasi itu dapat mengakibatkan pengurangan konsumsi oksigen maksimal. VO2 max-nya akan menurun. Ya. Kemudian penyerapan oksigen, kapasitas penyerapan oksigen dan volume jantungnya juga menurun. Tingkat kematiannya naik. Selain itu, penurunan itu mempengaruhi sirkulasi darah dan fungsi oksidasi otot. Dan karena menurun keseluruhannya, maka meningkatkan kemungkinan infeksi sehubungan berkurangnya imunitas. Dan seperti kita ketahui bersama, COVID ini satu-satunya yang bisa melawan efektif adalah imunitas tubuh kita. Baik, dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya exercise, physical activity itu merupakan strategi fundamental. Pergerakan manusia telah menjadi kebutuhan. Gerak itu menjadi kebutuhan. Bahkan menurut saya ini sudah merupakan sebuah sunatullah. Seluruh aktivitas ibadah yang ada di Islam itu adalah terkaitannya dengan gerak. Muhammadiyah adalah gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi gerak itu merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah. Siapa yang tidak bergerak, artinya dia melanggar sunatullah begitu. Nah, sederhananya begitu. Tapi hebatnya Bapak Ibu, tadi di awal di introduction saya sampaikan teknologi sekarang itu telah menggantikan aktivitas kita dengan sempurna. Tidak hanya di lingkungan industri, kalau pabrik ada robot begitu ya. Tetapi sekarang sudah ada robot di dekat kita. Jadi kalau mau nonton TV itu ada remote, gitu ya, tinggal pencet. Kemudian kalau mau masak tinggal telepon, GoFood, apa begitu. Ya. Sehingga teknologi ini begitu memanjakan manusia. Dengan dimanjakan ini membuat aktivitas kita menjadi turun semuanya. Dan duduk telah menjadi norma baru di lingkungan saat ini. Meskipun faktanya kita belum beradaptasi secara genetik dengan gaya hidup yang tidak banyak bergerak. Secara gen mungkin belum berubah. Tapi mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Apakah bisa? Bisa, sangat memungkinkan. Nanti di bawah kita singgung sedikit. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini adalah tipe physical activity. Jadi Jean-Philippe Caput tahun 2014 itu mengklasifikasikan begini. Ada MVPA, Moderate to Vigorous Physical Activity. Ini adalah aktivitas exercise program. Kita sengaja melakukan exercise gitu ya. Dan menurut riset kita itu hanya 5% di rata-rata ya dari seluruh studi riset itu 5% saja yang melakukan MVPA. Kalau hari ini yang nge-zoom ini ada 100 orang gitu ya, ikut zoom ini 100 orang, maka hanya 5 orang. Hanya 5 orang yang bisa melakukan yang terbiasa melakukan MVPA. Terus waktu kita 24 jam ini pastinya ada 5%-nya untuk MVPA. Kemudian LPA, Life Physical Activity, Domestic Activity. Domestic Activity itu apa? Ya nyuci, mandi, kemudian ngobrol dengan keluarga, berkebun,
berkebun jadi aktivitas yang menarik sekarang ya. Itu 15%, kita tidur 40%, ya kurang lebih 8 jam, dan sedentary time itu 40%. Jawab WA, nonton Facebook, dan lain sebagainya, itu sedentary time kita diteliti itu 40%. Kita lihat ternyata kalau yang baik LBA maupun MVPA itu digabung, itu baru 20%. Baru 20%. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah informasi mengenai aktivitas fisik. Muncul pertanyaan berikutnya adalah mengapa aktivitas fisik itu penting? Baik. Movement is a medicine for creating change in a person's physical, emotional, and mental state. Jadi sesungguhnya bergerak itu obat untuk menciptakan perubahan pada seseorang, baik secara fisik, emosional, dan mental. Nanti unsur emosional mental ini kan beberapa pengajian yang kita ikuti sudah membahas ini. Hari ini saya akan lebih fokus kepada fisiknya saja. Emosional dan mentalnya itu sudah dibahas oleh para narasumber yang kemarin. Bapak Ibu, saya di fisioterapi. Sejak awal COVID-19 muncul, PPID membentuk Satgas COVID, begitu. Terus kita berkampanye, merekomendasikan aktivitas fisik dan gerak di rumah, gerak badan, ya, selama masa social distancing. Dan untuk apa? Untuk menjaga kebugaran, mengurangi stres, dan meningkatkan daya tahan. Dan tagline kita adalah exercise is culture. Exercise itu budaya. Yang namanya budaya itu ya sudah mengalir sedemikian, sudah menjadi habit begitu. Ya, jadi kalau pengurus ID yang tidak biasa itu artinya tidak kurang sesuai dengan ini. Bapak Ibu, ini data dari WCPT. Regular physical activity reduce the risk. Jadi aktivitas fisik, olahraga yang teratur itu bisa mengurangi resiko kanker kolon 30-40%. Gangguan kardiovaskuler 20-35%. Kemudian hipertensi 26-28%. Kanker payudara 20-30%. Diabetes 20-30%. Stroke. Jadi sungguh ini riset aktivitas fisik itu bisa menurunkan resiko terjadinya beberapa penyakit ini. Ini beberapa jurnal kaitan dengan exercise, kaitannya dengan imunitas. Ini sekedar informasi saja bahwa exercise itu meningkatkan sistem imunitas. Bapak Ibu, exercise is food, makanan untuk otak kita. Karena dengan exercise, otak kita akan terjadi peningkatan produksi neurochemical yang mendorong terjadinya perbaikan sel otak kita. Ada beberapa pengalaman. Setelah belajar ini saya berpengalaman. Ada anak yang kesulitan belajar SD, TK begitu. Belajar kalau menulis itu huruf A gitu, huruf A itu satu halaman penuh gitu. Kemudian bacanya juga tertatih-tatih, lama diajari tapi lama begitu. Kemudian kita gimana caranya? Oh, senangannya apa? Main futsal. Udah, biarin aja ikut futsal. Dimasukin klub futsal, ikut renang, ikutin renang. Kemudian dengan aktivitas fisik dia bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Ya. Kemudian exercise juga meningkatkan memori, memperpanjang attention span, masa konsentrasi kita. Bapak Ibu, ini menjadi keprihatinan kita semuanya. Endurance membaca kita itu turun drastis. Jadi kalau kita membaca apapun itu, baca buku, baca Al-Quran bahkan, itu tidak kuat lama gitu, endurance-nya turun. Ayo dengan exercise ini akan bisa memperpanjang attention-nya, masa fokusnya. Kemudian meningkatkan decision making, membuat keputusan.
Biasanya orang yang aktif bergerak, aktif berorganisasi itu dia apa? Decision making-nya berani gitu. Tek 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 gitu. Tapi ada juga yang lelet. Kalau itu biasanya eksternnya kurang. New nerve cell dan blood vessel growth. Ini neurogenesis, disebut neurogenesis, membentuk sel-sel baru, kemudian nanti di apa? Neuroplasticity namanya. Neuroplastisitas kita juga akan tumbuh. Kemudian meningkatkan multitasking dan planning, perencanaan. Ini juga informasi Bapak Ibu yang saya hormati pada demensia. Jadi ini menjadi penting terkaitan dengan otak kita yang normal seperti ini. Tetapi pada orang yang Alzheimer's menjadi atrofi, mengecil begitu, mengecil. Nah, dengan exercise ini akan membantu untuk memberikan solusi, satu solusinya dengan neurogenesis, memory improvement, dan brain plasticity. Bapak Ibu, kenapa physical activity itu, physical activity as a drug, physical activity sebagai obat, ini bisa disimak melalui dua cara ini. Kita sama. Yang pertama, Bapak Ibu, sel otot kita itu merupakan sumber utama untuk menghasilkan sitokin plasma selama latihan. Jadi kalau panjenengan semua, kita semua itu melakukan gerak, gitu ya, sel otot kita itu membentuk miokin. Miokin itu di bagian sitokin dan itu merupakan semacam anti imunitas kita. Ya. Dengan kontraksi otot itu menginduksi respon miokin yang ditandai dengan pelepasan sitokin interleukin 6 dari otot yang bekerja. Dan ini akan inilah yang menambah imunitas kita. Dan kontraksi otot yang teratur dapat memediasi sinyal dengan miokin yang dapat menekan aktivitas proinflamasi. Jadi IL-6 itu juga proinflamasi juga sebenarnya. Nah, kalau inflamasinya berlebihan, jadi ada badai sitokin itu, inflamasinya berlebihan, maka itu akan membahayakan, seperti yang disampaikan di atas. Maka dengan kontraksi otot, gerakan itu memediasi sinyal untuk menekan aktivitas proinflamasi. Nah, aktivitas fisik itu juga merupakan stimulasi mekanik. Sel tubuh manusia memiliki reseptor mekanis yang sangat sensitif terhadap stimulasi mekanik. Dinamakan mekanotransduksi. Jadi ada mekanisme mekanotransduksi di tubuh kita. Dan menurut penelitian, mekanotransduksi ini menyebabkan gen akan berbicara, saling berkomunikasi sebagai ekspresi dalam proses regenerasi jaringan. Jadi membentuk jaringan baru, pola baru, sehingga Anda bisa melihat orang yang latihan rutin, itu jaringannya itu berubah. Gennya juga berubah. Seperti halnya Allah menurunkan potensi fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha di tubuh kita. Ada potensi fujur dan potensi takwa. Tinggal menang-menangan gen mana yang dominan. Kalau gen takwanya dominan, maka dia nutup. Gen fujurnya lama-lama tertekan. Nah, ini adalah mekanotransduksi. Jadi ada physical force, itu menggunakan transduksi, dan akhirnya nanti terjadi proses biokimia, dan ada mengeluarkan ekspresi gen. Itu ya. Ini adalah penjelasan tadi mengenai mekanobiologi, bahwa ini akan meningkatkan regulasi genetik dari mediator dan enzim proinflamasi. Ini mungkin nanti teman-teman yang biomed lebih paham. Nanti mungkin saya lebih dibantu dijelaskan. Baik, Bapak Ibu, dalam konteks ini aktivitas fisik, jadi olahraga, kita jadikan sebagai strategi fundamental untuk memerangi gaya yang sedentari tadi. Itu karena dengan aktivitas fisik, dengan exercise berkontribusi untuk menjaga kesehatan yang optimal, baik fisik maupun mental. Ini menurut penelitiannya Patricia. Dan
aktivitas fisik tidak hanya membantu mengurangi massa tubuh atau mencegah penyakit kardiovaskuler, tapi juga membantu meningkatkan fungsi kekebalan tubuh dan mengatasi infeksi virus. Inilah pentingnya aktivitas fisik. Lalu aktivitas fisik yang seperti apa? Aktivitas fisik yang moderat. Yang moderat itu meningkatkan fungsi kekebalan dan mengurangi peradangan. Ya, yang moderat itu artinya tidak terlalu berat. Nah, bisa juga aktivitas fisik yang moderat juga memperbaiki kondisi kronis. Dan ini salah satu metode yang terbaik untuk manajemen stres. Jadi kalau olahraga itu kan bisa mengurangi stres gitu ya. Pengalaman. Jadi kalau ketika penyintas itu kalau berbaring saja, kemudian apalagi ada sesak gitu, yang dipikir cuman COVID-nya. Tapi ketika olahraga bisa ada pengalihan konsentrasi. Ini McLeod tahun 2019 ada beberapa keuntungan ketika kita melakukan aktivitas, itu komposisi tubuhnya menjadi baik, tekanan darahnya menjadi baik, gula darahnya menjadi baik, fungsi dan mobilitasnya menjadi baik, kemudian oksidasi kapasitasnya menjadi baik. Ini semua beberapa keuntungan ketika kita melakukan physical activity atau exercise. Nah, exercise yang seperti apa yang direkomendasikan? Ini pertanyaan kita. Bapak Ibu, G-shape model, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Oxford University, dibuat sebuah grafik, kayak sebuah grafik ini. Bapak Ibu, ketika kita sedentary life, ya, ini adalah siklus ini adalah resiko terjadinya infeksi yang di sini low, yang di sini tinggi. Semakin ke sini semakin tinggi resiko terjadinya resiko terjadinya infeksi. Tapi kalau ke sana adalah mulai dari tidak aktivitas, ini moderat aktivitas, yang penting high aktivitas. Kita lihat di grafik ini pada mulai dari sedentary sampai moderate intensity itu resiko infeksinya turun, tapi menaik ketika exercise-nya ditingkatkan. Nah, Oxford University juga mengeluarkan open window theory, namanya open window theory. Jadi ini adalah aktivitas imun suppression, mencetuskan terjadinya menurunkan imunitas, yang ini adalah menstimulasi imunitas. Jadi kita lihat aktivitas time-nya antara 1 sampai 1 jam, 0 sampai 1 jam itu grafiknya paling tinggi. Tapi ketika orang olahraga lebih dari 2 jam, dia mulai turun. Ini mungkin yang terjadi IL-6-nya sudah aktivitas di sini. Proinflamasinya sudah aktivitas di sini. Nah, gitu. Nah, ini yang membuat pilihan bagi kita, gitu, kalau nanti teman Bapak Ibu yang ini ke fisioterapi, maka untuk imunitas, exercise-nya adalah yang pilihannya adalah moderat. Ini beberapa exercise yang direkomendasikan untuk adult, untuk dewasa, misalnya naik turun tangga. Ini ya. Tapi hati-hati Bapak Ibu, naik turun tangga untuk yang punya riwayat OA, ya, osteoartritis, berjalan, kalau di Eropa ada dansa, kemudian mengurusi rumah, menekuk lutut ke siku ke sebelahnya. Gerakan-gerakan ini dengan volumenya 75 sampai 150 menit gitu ya. Itu 1 jam, 75 menit itu kan 1 jam, 1/4 jam. Ini beberapa contoh saja, nanti saya bagi slide-nya. Kemudian ini juga up and down stairs, naik turun tangga, static bicycle, punya sepeda statis, jump to rope, somprengan kalau di tempat saya dulu waktu itu saya somprengan. Nah, Bapak Ibu, moderate regular exercise reduce risk of UTI itu upper respiratory tractus infection. Itu bisa
latihan yang rutin itu menurunkan 18-67% resiko terjadinya infeksi saluran napas atas. Dan exercise yang disarankan adalah 20-40 menit setiap exercise, 20-40 menit exercise dari 40-60% VO2 max. VO2 max. Oke. Ada juga yang menghitung 55-68% maksimal heart rate. Maksimal heart rate. Kalau VO2 max mungkin kita ngitungnya agak sulit gitu ya. Agak sulit. Tapi kalau lebih mudah ini 55-68 maksimal heart rate. Heart rate kita adalah maksimal heart rate kita adalah 220 dikurangi usia. Bapak Ibu, sejenak saya stop di sini. Saya ingin masih pada waktu kita belajar. Ada yang relawan bisa menghitung target exercise-nya dari 50 moderate exercise-nya. Bagi yang ini kita coba belajar ngitung bersama. Semuanya bisa menghitung nadi ya, Bapak Ibu. Nyuwun pangapunten, bukan dokter atau yang lain. Ini karena saya anggap pengajian umum, jadi yang punya silahkan menulis di chat sini. Kira-kira nanti kita sharing target exercise-nya nadinya berapa begitu. Saya ulang sekali lagi. Exercise moderate itu targetnya adalah 20-40 dari VO2 max. At 40 and 60 VO2 max. Ini perlu alat khusus dan ini sulit. Lebih mudah kita menghitung target latihan kita adalah 55-68% dari heart rate maksimal. Heart rate maksimal itu adalah 220 dikurangi 1. Kalau saya usianya misalnya 40 gitu. Maksimal heart rate saya ada 220 dikurangi 40, berarti 180. Maka maksimal heart rate kita adalah 55% sampai 68%. Ya, dibulatkan 60-70% itu dari 180. Ya, sekitar 110-120 itu adalah maksimal heart rate kita, target untuk heart rate moderate exercise kita. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa sharing? Biar tidak searah saja. Ada volunteer? Oke. Kalau tidak ada, oke. Heart rate maksimal Mbak Fitri Rahma. Usia 23. Oke. Baik. Fitri Rahma 20, maksimal 197 ya. Usia 220 dikurangi 23, 197. Oke. Target exercise-nya berapa, Mbak Fitri Rahma? Mbak Fitri Rahma? Bisa kira-kira kalau saya exercise, saya heart rate-nya maksimal target heart rate-nya berapa? Untuk Mbak Siti Rahma. Di kolom chat sudah, Pak. Sudah dijawab. Fitri Rahma, itu menitnya untuk exercise-nya, bukan heart rate-nya. Jadi kalau saya exercise, ibu-ibu kalau exercise tapi heart rate-nya masih 70 itu walaupun kelihatannya goyang-goyang tapi itu belum bermakna gitu ya untuk imunitas. Dia harus masuk zona 155 sampai 68% dari maksimal heart rate. Kalau Mbak Eko ini 136 J. Ya, betul seperti itu. Jadi bisa nggih, ini saya berharap kita semua bisa mengukur diri kita sendiri ketika panjenengan semua jalan kaki, kemudian atau aktivitas bisa melakukan aktivitas sesuai dengan targetnya, maksimal heart rate-nya. Gitu. Terima kasih Mas Fajri sudah merespon dengan baik. Baik, alhamdulillah Mbak Dr. Ekor ini usianya 20 tahun, ya.
tidak menghitungkan tadi. Ya, heart rate-nya. Soalnya kalau saya ngakunya kan nggak enak. Oh. Jadi menghitungkan Mbak Suni tadi. Bener kan caranya gitu nggih? Ya, betul. Jadi kalau 220 umurnya dikurangi 20 kan kalau berarti usianya 200 20, kali per menit ya. yeah. Jadi maksimal heart rate pada saat moderate aktivitas adalah 20 kali 68%. Jadi sama dengan 136 kali per menit kayak gitu. Ya, targetnya exercise itu berkisar antara 55 sampai 68%. Jadi kalau itu disebut dengan zona training. Jadi kalau kita masuk zona training itu tadi keuntungan physical activity terpenuhi. Itu ya. Mudah-mudahan menjadi jelas. Baik, kita lanjutkan, Bapak Ibu. Kira-kira sudah jelas nggih penghitungan moderate exercise-nya untuk target exercise-nya? Oke. Baik, saya lanjutkan. Kalau yang di bawah ini adalah contoh heart rate menurut riset ya, secara umum gitu ya. Misalkan gini, berapa menit per detiknya, berapa kali per menitnya gitu. Misalnya untuk atlet yang usianya 35 tahun, 20-30 tahun itu mestinya nadinya berkisar antara di sini 49 sampai 54. Ini riset. Nanti bisa Baik. Rekomendasi yang berikutnya, kalau kita sudah bisa mengukur nadi exercise-nya untuk target moderate-nya, ini adalah beberapa exercise yang direkomendasikan untuk dilakukan di rumah. Yang pertama, warming up, jalan, kita menyebutnya brisk walk. Brisk walk itu jalan kaki kayak jalan cepat gitu. Ada ayunan di lengannya gitu ya. Ada ayun. Nah, warming up 8 menit, kemudian 1 menit lari kecil, kemudian 2 menit brisk walk lagi, jalan cepat lagi, kemudian 2 menit brisk walk, lari lagi, ini diselang-seling. Slow jog atau very fast walk atau jalan cepat gitu ya. Jadi 3 posisi ini dilakukan dengan jalan cepat. Jalan cepat atau jogging atau lari kecil. Kalau masih muda larilah. Tapi kalau sampun agak sepuh ya cukup jalan cepat saja. Ini adalah live interval training untuk waktu kurang lebih 20 menit. Jadi tadi salah satu rekomendasinya latihannya exercise-nya adalah 20 sampai 40 menit. Berikutnya ini untuk exercise juga dia squat 20 detik, kemudian istirahat 10 detik, kemudian long exercise. Long itu kayak nekuk lutut seperti ini. Rest lagi, squat, long, rest, squat, long, rest, begitu. Ini ada time-nya 3 menit cooling down, kemudian 10 menit, diulangi lagi, nanti 10 menit itu. Jadi ini juga bisa. Atau ini, aktivitas aerobik dengan indikator latihan antara 40 hingga 59 dari VO2max atau 55 hingga 69% dari HR, heart rate maksimal. Tapi kalau ini hati-hati untuk yang dengan riwayat jantung ya, hati-hati untuk yang latihan-latihan isometrik, plank seperti ini yang mudah-mudah saja lah. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, exercise yang direkomendasikan tahapannya adalah perlu persiapan. Innamal a'malu binniyat, begitu ya agama kita mengajarkan. Semuanya tergantung dari niatnya. Berdoa, kemudian hitung denyut jantung Anda, maksimal heart rate-nya 220 dikurangi usia, dihitung benar. Kemudian dosis latihan intensitas sedang dari mana? Heart rate maksimal kali 50% atau sampai 50 sampai 68%. Kalau lebih dari itu hati-hati diturunkan gitu ya. Kemudian ada pemanasan, gerakan inti dan pendinginan. Kesimpulannya Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan exercise, regular exercise, latihan yang rutin akan memperbaiki mood kita, pola tidur kita, kognitif kita, dan kepercayaan kita menjadi lebih baik. Kenapa? Karena terjadi peningkatan kebugaran kardiovaskuler, endurance, energi, dan stamina kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu,
Dalil di atas saya kutipkan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan siapapun itu kecuali Dia yang melakukan perubahan itu. Mari kita berubah untuk hidup aktif, melakukan exercise secara reguler, aktivitas fisik secara reguler, karena Islam mengajarkan ibadah kita sholat itu aktivitas fisik yang luar biasa, sehingga kita bisa menjadi khalifahnya Allah di bumi ini, bisa melaksanakan tugas yang diberikan Allah dengan sebaik-baiknya, dan kita menjadi sehat. Kenapa? Anda bisa membeli obat, tetapi Anda tidak bisa membeli sehat, karena sehat itu datangnya dari Allah SWT. Demikian Mas Abdul yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini bisa memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Yang jelas senang kalau ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Demikian Mas Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materinya tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari materi kita malam hari ini. Baik, berikutnya Pak Parmono. Saya bacakan dulu nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui kolom chat. Yang pertama dari Muhammad Wahyu Setiawan. Apa perbedaan antara warming up dan stretching? Langsung ya? Ya, langsung. Baik, warming up itu adalah penyiapan kondisi fisik, gitu ya. Kalau stretching itu penguluran. Apakah warming up bisa berupa stretching? Bisa, tetapi tidak setiap stretching itu adalah warming up. Mas Wahyu, Bapak Wahyu atau Mas Wahyu ini? Mas Wahyu ya, biar kelihatan muda. Atau jangan-jangan Mbak ini. Gitu ya. Jadi kalau warming up itu tidak selalu stretching. Kalau saya mau olahraga itu gerak-gerak dulu, jalan-jalan cepat dulu gitu ya. Itu adalah warming up, jalan gitu. Kemudian setelah jalan ada diulur sedikit, stretching gitu. Jadi tidak semua stretching itu warming up, tetapi bisa jadi warming up salah satunya adalah stretching. Begitu ya, Mas Abdul, Mas Wahyu. Oke, baik. Berikutnya Bapak dari Bapak Taufik dari Kalasan. Mohon infonya, apakah HR maksimal berarti denyut jantung maksimal? Kalau kita olahraga tidak boleh melebihi itu atau bagaimana? Iya, betul Pak Taufik. Jadi HR maksimal, heart rate maksimal itu adalah denyut jantung maksimal. Jadi kalau itu sudah sampai itu kerja jantung yang paling maksimal begitulah. Kalau lewat itu sangat berbahaya. Jadi kalau latihan targetnya adalah 55 sampai 69 tadi. Ada beberapa riset juga 60 sampai 80% dari maksimal heart rate itu masih bisa digunakan. Begitu Pak Taufik, terima kasih pertanyaannya. Siap, baik. Berikutnya Pak dari Ibu atau Bapak Miftahul Janah nih. Mohon tanya, exercise apa yang sesuai untuk penderita radang sendi di lutut dan berapa lama waktu dibutuhkan setiap harinya, Pak? Baik, terima kasih Ibu Miftahul Janah ya. Ini sangat tergantung dari radangnya ya, penderitanya ini. Radangnya seberapa? Di radang itu ada 5 tanda, Ibu, Bapak Ibu. Kalau kita menyebutnya ada tumor, rubor, dolor, kolor, fungsiolacea. Ada bengkak, ada perubahan warna yang agak kemerah-merahan, kehitam-hitaman, tumor, rubor, dolor, perubahan rasanya, suhunya agak lebih panas, ada nyerinya, nyeri hebat, kemudian ada gangguan fungsi. Kalau 5-5-nya ini muncul, artinya sendi ini dalam kondisi radang aktualitas tinggi, kontraindikasi untuk diberikan exercise. Istirahat dulu.
tidak memberikan exercise, gitu ya. Tetapi ketika tanda-tanda ininya sudah berkurang, sudah hilang gitu, maka dilakukan exercise yang bertahap. Yang paling penting pada radang sendi itu adalah stabilitas sendi, gitu ya. Ada beberapa exercise yang direkomendasikan, misalnya kalau ini oncang-oncang tahu nggih apa ya? Duduk di tempat tidur, kemudian dorong lututnya ke depan, ditahan 3 sampai 6 detik, diulang di set beberapa kali begitu. Ya. Nah, itu salah satu bentuk latihannya. Sekali lagi Bapak Ibu, exercise itu sangat individual. Sangat individual. Jadi kalau panjenengan nanti datang ke fisioterapis, bisa jadi hari ini latihannya begini, besok kok beda lagi, padahal kelihatannya sama-sama di lutut, karena situasinya sudah berbeda. Gitu ya. Nah, untuk OA lutut, Bapak Ibu, yang paling penting adalah lututnya distabilkan, beban lututnya dikurangi. Kurangi, misalnya paling sering ini karena nyun sewu, kegemukan misalnya. Beban di lutut itu terlalu banyak. Kurangi beban di lututnya, kemudian dilatih kekuatan ototnya dengan static contraction misalnya, atau penguatan otot-otot stabilitas di sekitar lututnya. Mungkin begitu Bu Miftahul Janah yang bisa saya sampaikan. Hatur nuwun, Pak. Oh, nggih, sami-sami. Berikutnya dari Ibu Tri Setianingsih. Nah, untuk rekomendasi, untuk interval exercise, total gerakan berapa menit? Oke. Jadi tadi saya buka slide-nya ya. Oke. Ini salah satu contoh di ini. Ini untuk light interval training, jalan brisk walk. Brisk walk itu jalan dengan tangannya mengayun begitu, kemudian diberikan kecepatan tinggi, intervalnya 2 menit, kemudian brisk walk lagi, kemudian cepat lagi, 2 menit lagi, demikian seterusnya. Ini yang sini. Kalau ini kan relatif 10 menit, karena kita waktunya adalah 3 menit, 20 sampai 40 menit, maka ini bisa di ring menjadi 2 kali, gitu ya. Mungkin begitu maksud dari pertanyaan Bu Tristianingsih, atau seperti apa? Itu yang dimaksud. Bu Tristianingsih? Iya. Maksud saya kan mungkin itu dilaksanakan misalnya habis jam ba'da duha itu dikerjakan, itu berarti tidak harus jawabannya ini peng-pengan gitu loh. Oh. Kan tadi panjenengan ngendika setiap gerakan dan jeda istirahatkan 10 detik. Iya, benar. Kalau yang exercise untuk otot tadi ya ada jedanya sekian detik, 20. Yang ini nggih, bentar saya tes. Itu yang untuk otot nggih. Iya, betul. Ya, ini nggih. Nah, ini scroll 20 detik, kemudian 10 istirahat, 10 detik, istirahat 10 detik. Mulai lagi 20 detik, istirahat 10 detik. Ini 10 detik. Ininya 10 detik. Oh, nggih. Nggih. Ya, 20 detik dikasih interval 10 detik. 20 detik interval 10 detik. Ya, gitu nggih. Oh ya. Berarti itu pelaksanaannya tidak harus pagi atau sore atau siang ya? Oh, enggak. Ya, sebisanya dirutinkan gitu ya. Dan terencana dan bertujuan. Terima kasih. Nggih, Ibu. Sama-sama. Baik, berikutnya Bapak, pertanyaan dari Pak Sadoto Rasoyo. Target HR apa untuk semua kasus? Target HR apa untuk semua kasus ya? Post COVID, PPOK dan lain-lain. Baik, terima kasih Mas Sadoto. Mungkin nanti kalau bisa Mas Sadoto juga bisa memberikan, beliau ini fisioterapis Rumah Sakit Persahabatan kalau tidak salah.
Beliau sangat paham mengenai COVID. Baik, heart rate ini adalah secara umum. Secara umum artinya untuk seluruh orang. Tapi tentu saja ketika ada kasus khusus PPOK, kemudian ada jantung, itu perlu ini dulu resep khusus begitu ya. Seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, exercise itu sangat personal, sesungguhnya sangat personal. Ini adalah garis besarnya saja. Tapi untuk spesifik goal, untuk tujuan-tujuan tertentu yang spesifik, itu ada resep-resep yang spesifik juga, gitu ya. Gitu nggih, Mas Sadoto, mudah-mudahan menjawab. Jadi target heart rate itu secara umum berlaku seperti itu, Tapi itu tentu saja ini akan meningkat bertahap. Saya beberapa waktu lalu kurang lebih mungkin ini ada beberapa mahasiswa yang praktek di tempat saya ikut nge-Zoom ini. Pasien post-COVID pada exercise pertama, itu target heart rate-nya nggak tercapai. Tapi karena kemampuannya sampai segitu, tapi dinaikkan lagi bertahap, akhirnya sampai masuk ke target. Kira-kira begitu. Baik, siap. Berikutnya dari Pak Wahyu Setiawan lagi. Jika memakai bantuan hot in cream atau balsem yang panas untuk sendi atau otot-otot yang sakit, radang atau hanya sekedar membantu agar nyaman ketika sebelum atau saat melaksanakan exercise. Nah, sebelum melakukan exercise medium high rate, apakah bermasalah atau tidak? Nah, kemudian baiknya bagaimana? Karena kebanyakan teman-temannya di atas umur 30 tahun memakai bantuan balsam atau hot in cream ini, Pak. Baik, terima kasih Mas Wahyu. Sesungguhnya hot and cream apa itu ya? Itu kan pembantu saja gitu ya. Sesungguhnya tujuan dari warming up itu adalah goal yang paling utama adalah mempersiapkan seluruh organ kita, ototnya, sendinya siap untuk diajak bekerja sama. Ya. Kalau dipakai balsam kenapa? Nggak apa-apa. Yang penting pada saat exercise ototnya itu siap untuk diajak exercise. Tentu saja dengan diberikan hot cream anget-anget itu kan membuat vasodilatasi ya, pembuluh darah menjadi vasodilatasi. Dia menjadi lebih siap. Asal jangan kepanasan ya. Kalau kepanasan malah berbalik resikonya. Itu ya. Jadi tidak ada sejauh ini yang saya sependek pengetahuan saya tidak masalah pakai hot cream, pakai apa begitu untuk membantu warming up. Ya. Baik, ya. Ini nanti mungkin PPT-nya mungkin bisa kami minta ya. Nanti dalam kirim ke Mbak Dr. Eko ini nanti monggo di share. Senang kalau bisa bermanfaat bagi. Siap. Nanti juga kita masukkan di YouTube ya, Mas Abdul. Jadi nanti kita share juga link YouTube-nya. Baik, berikutnya kami masih ada waktu, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya secara langsung melalui Zoom, kami persilahkan. Atau bisa menanya langsung melalui kolom chat. Monggo, kami persilahkan. Jika masih ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu bisa langsung tanya di kolom chat ataupun langsung melalui Zoom. Kami persilahkan. Baik, jika tidak ada, terakhir Pak Parmono, apakah ini ada videonya? Maksudnya dalam artian adakah video di YouTube, adakah tutorial mungkin atau exercise video yang menjelaskan bagaimana contoh-contohnya exercise itu dan lain sebagainya? Saya belum membuat ya Mas, saya belum membuat. Jadi mungkin ada sih sebenarnya kalau googling mungkin ada ya, tapi saya mohon maaf saya belum membuat ini video apa untuk exercise-nya ini. Kalau khusus COVID ada ya, video COVID bagaimana menangani COVID itu cara-caranya ada. Tapi kalau yang khusus exercise ini saya belum buat. Nanti mungkin bisa saya share untuk misalnya exercise fisioterapi pada pasca COVID gitu. Ada beberapa video yang dikumpulkan oleh PPIV nanti bisa kita share. Siap, baik. Terima kasih.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Parmono Dwi Putro atas materinya malam hari ini, atas tanya jawabnya, jawaban dari berbagai pertanyaan malam hari ini. Tentunya ya, ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan, ada hikmah-hikmah yang tentunya bisa kita ambil, yang tentunya bisa kita terapkan dalam hidup kita masing-masing, Bapak Ibu. Tentunya kita juga harus selalu menjaga kesehatan kita, tentunya dengan rutin untuk berolahraga. Olahraga ini juga penting ya. Itu juga supaya menjaga kesehatan kita masing-masing. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Pak Parmono dan seluruh Bapak Ibu yang telah hadir di kajian Muhammadiyah with You malam hari ini, mulai dari awal hingga akhir. Kami ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan waktunya telah mengikuti kajian Muhammadiyah with You malam hari ini. Baik, marilah kita akhiri bersama-sama kajian malam hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Terakhir Bapak Ibu, kami juga selalu mendoakan Bapak Ibu yang sekarang sedang sakit, yang sekarang sedang diisolasi mandiri, agar segera diberikan kesembuhan, agar Allah segera mengangkat penyakit Bapak Ibu semua. Pada Bapak Ibu yang sekarang sudah sehat, yang sekarang sedang kuat, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Astaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.